warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulina Jumirantika, NIM 2019-20015. Di sini saya akan mempresentasikan hukum kekayaan intelektual tentang hak cipta. Yang pertama, sejarah perlindungan hak cipta. Tahap pertama, periode dari abad ke-16 sampai ke-17-an. Pada saat itu, kerajaan Inggris mengambil peranannya yang percetakan dan berwenang menentukan peraturan terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. Tahap kedua, setelah berakhirnya hak prerogatif kerajaan Inggris tersebut, maka sejarah perlindungan hak cipta di Inggris masuk dalam tahap kedua, yaitu diawali dengan lahirnya Undang-Undang Anne atau State of Anne pada tahun 1710. Undang-undang ini memberikan para pencipta hak eksklusif untuk mencetak buku yang berisi karya-karyanya, dan ia bisa menetapkan hak ini untuk penerbitnya. Yang kedua, perlindungan hak cipta di Indonesia. Perlindungan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perlindungan terhadap hak moral. Perlindungan terhadap hak moral untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Yang kedua, mengubah judul dan anak judul ciptaan. Masa perlindungannya menurut Pasal 57 ayat 2 diberikan selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan. Perlindungan hak cipta yang kedua yaitu perlindungan hak ekonomi. Perlindungan hak ekonomi untuk hak ekonomi perlindungannya diberikan selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Apabila hak cipta tersebut dimiliki oleh suatu badan hukum, maka masa perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga melindungi pencipta yang melakukan jual putus atau slot club, yaitu seperti ciptaan buku dan atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan atau pengalihan tanpa batas waktu. Hak ciptanya beralih kembali kepada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 tahun. Pasal 18. Selanjutnya, hal tersebut juga berlaku bagi karya pelaku pertunjukan berupa lagu dan atau musik yang dialihkan dan atau dijual hak ekonominya. Hak ekonomi tersebut beralih kembali kepada pelaku pertunjukan setelah jangka waktu 25 tahun. Pasal 30. Berikutnya, ketentuan yang mengatur hak cipta di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, Auteurswet 1912 Statblad nomor 600 tahun 1912. Kedua, Undang-Undang nomor 6 tahun 1982. 3. Undang-Undang nomor 7 tahun 1987. 4. Undang-Undang nomor 12 tahun 1997. 5. Undang-Undang nomor 19 tahun 2002. Dan yang terakhir Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Pengertian hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penuangan gagasan, hasil ciptaan, atau informasi tertentu atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pengertian pencipta dan pemegang hak cipta. Pengertian pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, inspirasi, kecakatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengertian pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dan pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Perjanjian internasional di bidang hak cipta. Perjanjian internasional di bidang hak cipta ada 7, yaitu yang pertama Konvensi Berne, 2. Universal Copyright Convention, 3. Konvensi Roma, 4. WIPO Copyright Treaty, 5. World Intellectual Property Organization Performance and Phonogram Treaty, 6. Audiovisual Performance Treaty, 7. Perjanjian Marrakesh untuk fasilitasi akses atas ciptaan yang dipublikasi bagi penyandang disabilitas netra,
gangguan penglihatan, atau disabilitas dalam membaca karya cetak. Sifat hak cipta. Sifat hak cipta ini dibagi menjadi 3, yaitu hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, yang kedua hak cipta dapat beralih atau dialihkan bagi seluruhnya maupun sebagian, dan yang terakhir hak cipta tidak dapat disita. Dasar hukum hak cipta. Perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. Kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 12 1987 beserta peraturan pelaksanaannya. Selain undang-undang tersebut di atas, terdapat dasar hukum lain atas hak cipta, antara lain yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization. 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. 5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. 6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1997 tentang pengesahan Trademark Law Treaty. 7. Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works. Dan yang terakhir, 8. Keputusan Presiden RI Nomor 19 Tahun 1997 tentang pengesahan WIPO Copyright Treaty. Pengertian lisensi hak cipta. Lisensi hak cipta menurut angka 20 Ketentuan Umum UU HJ 2014, lisensi hak cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada pengguna ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan suatu ciptaan. Ciri-ciri hak cipta. Ciri-ciri hak cipta ini ada 6, yaitu yang pertama, jangka waktu perlindungan ialah seumur hidup dan tambahan waktu 50 tahun setelah pemegang hak meninggal dunia. 2. Hak cipta didapatkan secara otomatis, tidak ada kewajiban mendaftarkan. Namun demi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, surat pendaftaran ciptaan tetap penting. Terutama jika ada permasalahan hukum pada kemudian hari, surat pendaftaran dapat dijadikan sebagai alat bukti awal untuk menentukan siapa pencipta atau pemegang hak cipta yang lebih berhak atas suatu ciptaan. 3. Bentuk-bentuk pelanggaran, misalnya terdapat bagian-bagiannya telah disalin secara sinstatif, memiliki kesamaan, diperbanyak atau diumumkan tanpa izin. 4. Sanksi pidana yang dikenakan jika terbukti bersalah. Melakukan pelanggaran hak cipta, hukuman yang dikenakan maksimum 7 tahun dan atau denda 5 miliar rupiah. 5. Dilindungi, misalnya ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, musik, buku ceramah, seni tari, program komputer, dan lainnya. Dan yang terakhir, 8. Kriteria benda atau hal-hal yang mendapatkan perlindungan hak cipta hanya ciptaan asli. Pengalihan hak cipta. Pengalihan hak cipta adalah pembagian peran sebagai pemegang hak cipta atas karya tulis kepada penerbit. Artinya, penerbit sama-sama memiliki hak eksklusif untuk mengontrol di mana saja artikel dapat diumumkan dan digunakan dalam model penggunaan apa saja. Hak cipta dapat dialihkan atau beralih baik seluruh maupun sebagian karena 1. Pewarisan, 2. Hibah, 3. Wakaf, 4. Perjanjian tertulis, atau 5. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan perbedaan pengalihan hak cipta dan pemberian lisensi adalah dalam pengalihan hak atas merek terdaftar. Penerima pengalihan dapat menggunakan seluruh hak yang melekat pada hak atas merek tersebut. Sedangkan dalam lisensi, penerimanya hanya dapat menggunakan hak yang dilisensikan kepadanya, dapat berubah sebagian
hak ataupun seluruh hak. Yang terakhir, penyelesaian sengketa hak cipta. Berdasarkan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Kemudian secara eksklusif, pasal 95 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga. Pengadilan lainnya selain pengadilan niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan niaga merupakan salah satu bentuk pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Bentuk sengketa terkait dengan hak cipta dijabarkan dalam penjelasan pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, dan sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Berikut materi tentang hak cipta yang telah saya sajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.